Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, silahkan Andi pimpin doa. Cukup. Oke, nah selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Bunga, Citra, Lestari, ya semuanya hadir ya anak-anak. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, kemarin kita belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Ya, benar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi transportasi. Oke, sebelum kita belajar, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Naik Kereta Api dulu anak-anak? Bagaimana, setuju? Oke, setuju ya. Setelah hitungan ketiga, Ibu mulai. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik dengan percuma? Ayo kawanku lekas naik, kereta pun tak berhenti lama. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa saja anak-anak? Tadi apa? Perkembangan transportasi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ide pokok pada sebuah teks yang bercerita tentang perkembangan transportasi. Kemudian kita akan belajar mengenai teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai keliling bangun datar anak-anak. Oke, nah sebelum kita mulai, coba kalian buka bukunya terlebih dahulu, halaman 169 anak-anak. Ya, coba dibuka dulu ya. Oke, nah coba kalian perhatikan gambar yang paling atas anak-anak. Coba diperhatikan, di situ terdapat gambar berbagai macam alat transportasi. Ya, ada apa saja anak-anak? Ada pesawat, kemudian ada kapal, ada kereta api. Ya, itu juga keretanya bermacam-macam ya, ada yang kereta bawah tanah, kemudian juga kapalnya juga bermacam-macam, ada kapal feri, kemudian ada kapal pesiar ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalau kalian di rumah memiliki alat transportasi apa saja? Yuk coba sebutkan apa saja. Ya, Dina apa? Punya sepeda sama sepeda motor. Ya, kemudian siapa lagi? Oke, Budi apa Budi? Oh, Budi punya mobil juga ya. Ya. Terus siapa lagi? Andi. Oh, Andi. Oh, dan siapa kakeknya Andi? Punya Tilman. Wah, bagus tuh. Kawan-kawan kita diajakin ya buat naik Tilmannya. Nah, sekarang anak-anak kita berkelompok dulu ya. Sekarang berhitung saja. Kita bagi kelas menjadi 7 kelompok anak-anak. Yuk berhitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sampai seterusnya ya. Nah, nanti yang mendapatkan nomor 1 bergabung dengan yang mendapatkan nomor 1. Kemudian yang nomor 2 bergabung dengan yang mendapatkan nomor 2. Oke, sudah berkelompok semuanya ya anak-anak? Oke, sudah. Nah, sekarang coba Ibu tanya anak-anak. Coba bayangkan jika kalian ingin pergi keluar kota anak-anak. Apa yang dapat kalian lakukan? Apakah kalian akan berjalan kaki? Ya, tentu saja tidak ya anak-anak. Bagaimana coba? Oke, ya benar, menggunakan alat transportasi.
transportasi. Ya, benar. Nah, apa saja yang dapat digunakan alat transportasinya? Ya, dapat menggunakan mobil, bus, kemudian jika memang jauh sekali dapat menggunakan kereta api. Nah, jika harus menyeberang pulau anak-anak, apa yang alat transportasi apa yang dapat kalian gunakan? Ya, benar apa? Kalau tidak kapal, ya pesawat. Ya, benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut macam-macam alat transportasi anak-anak. Oke, selanjutnya kita buka buku halaman 170 anak-anak. Nah, di situ terdapat teks bacaan berlibur di rumah paman. Yuk coba kita baca bersama-sama ya. Sudah dibaca ya anak-anak. Nah, sekarang apa saja isi dari teks yang sudah kalian baca anak-anak? Ya, cerita tentang Benny pergi ke rumah paman, ya, berlibur ke rumah paman ya. Kemudian apa lagi? Pergi kemana? Ya, ke Manado. Nah, setelah sampai di rumah paman, paman mengajak Benny untuk apa anak-anak? Berkeliling kota, ya. Mengendarai apa? Mengendarai bendi. Nah, bendi itu merupakan sejenis delman anak-anak. Kalau di Jogja ya, itu sejenis delman. Ditarik menggunakan apa? Ya, menggunakan kuda, tenaga kuda ya anak-anak. Nah, Benny melihat di Manado banyak orang yang menggunakan apa? Bersepeda, menggunakan alat transportasi sepeda, kemudian selain itu juga mengendarai mobil pribadi anak-anak. Tapi sebagian besar dari orang Manado itu menggunakan alat transportasi angkutan kota. Nah, di teks tersebut juga bercerita bahwa cara orang berpergian zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda ya anak-anak, ya kan? Zaman dulu orang mengendarai bendi. Nah, sekarang masyarakat lebih menggunakan sepeda motor atau mobil untuk berpergian ya anak-anak, karena lebih cepat. Ya, benar. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian amati teks yang sudah kalian baca tadi, kemudian kalian garis bawahi yang merupakan kalimat utama anak-anak. Yuk coba dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ada yang belum tahu apakah kalimat utama itu? Oke, siapa? Oh ya, berarti belum tahu semuanya ya kalimat utama itu apa. Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung ide pokok anak-anak. Jadi kalimat utama itu biasanya ditemukan di kalimat pertama. Lain di kalimat pertama biasanya juga terdapat di akhir kalimat atau kalimat akhir seperti itu. Dan sekarang coba kalian garis bawahi kalimat utamanya ya anak-anak. Ingat, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Nah, sekarang coba dikerjakan terlebih dahulu. Silahkan. Ibu beri waktu 10 menit saja ya, karena ini cepat dan mudah. Yuk, kerjakan dulu. Oke, sudah digaris bawahi anak-anak. Nah, sekarang ibu bagikan lembar kerjanya ya. Oke, ibu bagikan dahulu. Oke, sudah. Kalau sudah, jangan lupa diberikan nama kemudian nomor absen juga ya. Nah, tugas kalian kan tadi sudah membaca teks ya, sudah baca teksnya, kemudian kalian juga sudah menggarisbawahi. Nah, sekarang coba kalian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf pada kolom di bawah ini anak-anak. Di bawah ini ya. Coba kalian tuliskan di sini. Beri waktu 10 menit. Oke, nah sekarang coba ada yang mau menceritakan isi paragraf pertama anak-anak? Oke, Dinda, yuk Dinda. Isinya apa? Ya, tentang
Beni yang mengunjungi rumah paman di Manado. Ya benar. Kemudian paragraf 2 isinya apa anak-anak? Siapa yang ingin? Oke, siapa? Udin ya Udin. Apa paragraf 2? Bercerita bahwa di Manado terdapat alat transportasi yaitu bendi. Ya benar, bendi. Nah, bendi itu sejenis delman kalau di Pulau Jawa. Oke, benar ya. Kemudian paragraf 3. Paragraf 3 berisi tentang apa, Nana? Berisi tentang alat transportasi yang digunakan oleh orang-orang Manado. Nah, apa saja? Ada yang bersepeda, kemudian ada juga yang mengendarai mobil pribadi, dan mayoritas menggunakan angkutan kota. Nah, yang paragraf terakhir atau paragraf keempat bercerita tentang apa? Yuk, silahkan Siska. Oke, bercerita tentang penggunaan alat transportasi pada zaman dahulu berbeda dengan pada zaman sekarang. Ya, benar ya. Oke, semuanya sudah benar. Nah, sekarang coba dikumpulkan ke Ibu ya LKPD-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang anak-anak Ibu mempunyai gambar. Mana ya? Nah, Ibu mempunyai gambar ini anak-anak. Coba kalian amati ya gambarnya. Ini gambar yang pertama. Kemudian ini gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Dan ini yang gambar yang kelima. Sekarang anak-anak, ini kan sebenarnya membentuk suatu urutan ya anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian coba kalian urutkan anak-anak. Nah, nanti kalian urutkan di papan yang akan Ibu tempelkan. Oke, ditunggu sebentar ya, Ibu tempelkan terlebih dahulu. Ini papannya anak-anak. Sekarang coba siapa yang ingin mengurutkan nomor pertama? Oke, silakan Budi. Coba dipilih dulu gambarnya yang merupakan pertama kali alat transportasi itu anak. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Siapa? Oke, silakan Udin. Oke, sudah semuanya ya anak-anak. Coba kita lihat apakah urutannya sudah benar atau belum. Oke, yang pertama adalah jalan kaki. Kemudian yang kedua mengendarai kuda. Kemudian yang ketiga ada delman. Yang keempat ada mobil. Dan yang kelima pesawat. Apakah sudah benar anak-anak? Sudah urut? Ya, benar ya. Jadi zaman dahulu kita kalau ingin berpergian hanya berjalan kaki. Kemudian kita dapat menaiki kuda. Nah, setelah ada perkembangan zaman juga, manusia mulai membuat delman anak-anak. Nah, makanya dapat kemudian delman. Yang terakhir, perkembangan semakin maju menggunakan mobil. Dan yang paling canggih dan paling cepat ya anak-anak adalah menggunakan pesawat terbang. Oke, sudah benar ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah coba kalian buat teks informasi mengenai perkembangan alat transportasi anak-anak. Ini contohnya perkembangannya ya. Nah, kalian juga dapat membuat perkembangan transportasi yang lainnya. Oke, nah coba kalian buat teks informasi tersebut ya. Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Oke, sudah semuanya, sudah selesai ya buat teks informasinya. Nah, sekarang coba kalian ceritakan di depan kelas satu persatu mengenai teks informasi yang telah kalian buat anak-anak. Silahkan, siapa yang ingin maju duluan? Oke, yuk. Siapa? Dinda, yuk yang pertama. Berikan aplaus untuk Dinda. Yang kedua, siapa yang kedua? Yuk. Oke, Rina. Sudah, berikan aplaus untuk Rina. Oke, sudah maju semuanya ya. Teks informasi yang kalian buat dan kalian ceritakan di depan kelas tadi mayoritas sudah bagus ya anak-anak, sudah
sesuai dengan perkembangan alat transportasi. Nah, sekarang anak-anak, ternyata alat transportasi itu dapat dibuat sebuah karya loh anak-anak. Ada yang penasaran? Ayo, apa contohnya? Ya benar, mobil dari kardus bekas. Ya benar ya. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya dulu, halaman 175 anak-anak. Halaman 175, yuk dibuka terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, sekarang coba kita cermati terlebih dahulu langkah-langkah langkah-langkah pembuatan mobil dari kardus bekas. Yuk coba kita cermati terlebih dahulu ya. Yang pertama, siapkan peralatan. Yuk, peralatannya sudah disiapkan belum? Kemarin Ibu sudah berpesan kan kalau disuruh membawa peralatan untuk membuat mobil dari kardus bekas. Ya, sudah ya. Apa saja peralatannya? Ya, yang pertama tentunya ada kardus bekas ya. Ya, benar. Kemudian ada pisau. Ini ada pisau. Kemudian ada spidol. Kemudian ada selotip. Ada lem ya. Ada lem. Dan ada penggaris ya anak-anak. Penggaris. Kemudian ada gunting juga. Gunting. Dan selembar kertas. Mana selembar kertasnya? Nah, ini selembar kertas. Oke. Sudah ada semuanya anak-anak? Oke, sudah. Bagus. Nah, selanjutnya selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong anak-anak. Selotip, misalkan ada kardus yang terpotong, nah nanti diselotip ya, selotip. Kemudian yang nomor 3, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Nanti bagian samping kanan dan kiri kardus dipotong ya untuk membuat pintu dari mobil. Dibuat pola pintu ya. Yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Nah, itu dipotong ya setelah tadi dibuat polanya. Yang nomor 5, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Nanti bagian atas dibuat pola kaca. Nah, buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Nanti 1 cm, 1 cm ya, dipotong ya nanti. Terus potong pada 3 bagian sisi. Jadi nanti yang dipotong hanya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Kemudian nanti ditarik ke atas anak-anak sehingga membentuk kaca mobil. Kemudian nomor 6, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan lalu tempel bagian kaca depan. Jadi nanti kertas yang selembar kertas tadi yang putih nanti dipotong seukuran kaca. Nah, nanti selanjutnya ditempel di situ kertas putihnya. Nah, yang nomor 7, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Ya, itu ya anak-anak. Nah, setelah kita mengamati langkah-langkah pembuatan tadi, sekarang coba Ibu bagikan lembar kerjanya dulu ya anak-anak. Oke, sudah semuanya. Jangan lupa diberikan nama dan nomor absen. Kemudian kalian baca tujuannya, yaitu siswa dapat mengidentifikasi teknik potong, lipat, dan sambung dalam pembuatan karya keterampilan dengan benar. Nah, coba kalian amati langkah-langkahnya. Kemudian kalian tuliskan kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan karya anak-anak. Tadi kegiatan apa saja? Coba kalian tuliskan di lembar kerja ini ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba ada yang ingin membacakan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembuatan karya? Ya, benar, ada kegiatan memotong, kemudian apa? Kegiatan menempel, dan yang ada kegiatan melipat. Oke, benar ya. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan membuat mobil dari kardus bekas. Hore, senang tidak? Senang ya. Oke.
Nah, coba sekarang kalian siapkan peralatannya terlebih dahulu. Nanti misalkan ada yang tidak bawa lem atau gunting atau apa, boleh saling pinjam ya. Oke, yuk kalian buat mobil dari kardus bekasnya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di buku ya anak-anak. Ibu beri waktu 1 jam ya anak-anak untuk pembuatan karya mobil dari kardus bekas ini. Oke? Oke, setuju ya? Setuju. Yuk sekarang coba dibuat dulu yuk. Nanti Ibu akan berkeliling untuk melihat bagaimana kerja kalian ya anak-anak. Oke. Oke, sudah ya, sudah semua. Waduh, ini bagus ini buatnya si Benny. Ya, bagus ya. Nah, sudah semuanya ya anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasil karya dari kalian anak-anak? Siapa? Oke, silahkan Budi. Oke, kalian tadi sudah mengamati mobil dari kardus bekas yang dibuat oleh Budi ya anak-anak. Coba kalian nilai apakah hasil karya Budi itu rapi atau tidak, atau seperti apa anak-anak? Ya benar, sangat rapi ya tadi. Ya bagus. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil karyanya. Nah sekarang anak-anak coba kalian amati kaca yang ada pada mobil kalian anak-anak. Nah itu berbentuk apa? Ya benar, berbentuk persegi panjang. Oke, nah sekarang coba kalian ukur menggunakan penggaris panjang sisi dari kaca mobil tersebut anak-anak. Yuk coba diukur terlebih dahulu menggunakan penggaris ya. Oke, sudah. Kalau sudah, coba kalian jumlahkan keempat sisi tersebut anak-anak. Coba dijumlahkan. Oke, sudah. Kalau sudah, jumlah dari keempat sisi tadi anak-anak, nah itu disebut sebagai keliling persegi panjang. Ya, benar. Keliling persegi panjang ya. Jadi keliling adalah jumlah dari seluruh panjang sisi ya. Benar. Nah, sekarang anak-anak tugas kalian coba kalian ukur benda yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalian boleh mengukur apa ya, tempat pensil kalian ya, kalian ukur, kemudian nanti kalian catat. Nah, nanti kalian tentukan berapa kelilingnya ya anak-anak. Oke, nah Ibu beri waktu 20 menit ya. Oke, silahkan. Kalau sudah, coba sekarang siapa yang ingin menyampaikan hasil pengukuran kalian beserta kelilingnya. Oke, silahkan siapa? Andi. Oke, Andi mengukur apa? Mengukur tempat pensil. Oh ya, tempat pensil. Berapa kelilingnya Andi? Ya, 40 cm ya. Oke, benar. Oke, ada lagi siapa? Oke, silahkan siapa? Dinda. Oke, Dinda apa Dinda? Dinda mengukur apa? Oh, mengukur buku. Oh ya, buku. Berapa kelilingnya Dinda? 100 cm. Oke, 100 cm. Kalian berarti sudah bisa semuanya ya menentukan kelilingnya. Oke, sekarang anak-anak coba siapa yang ingin menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Apa saja? Pertama, ide pokok. Ya, menentukan ide pokok atau kalimat utama yang ada pada teks perkembangan transportasi. Ya, benar. Kemudian membuat teks informasi juga ya tadi. Ya, benar. Nah, yang lainnya ada apa? Ya, membuat mobil dari kardus bekas. Ya, benar. Kita juga sudah belajar mengenai teknik yang ada ya. Ada apa aja? Teknik sambung, teknik lipat, dan teknik potong. Ya, benar. Atau kemudian
kita juga sudah belajar mengenai cara menghitung keliling, bangun, datar ya. Nah, bagaimana caranya? Ada yang ingat? Ya, dengan cara menjumlahkan setiap panjang sisinya ya anak-anak. Oke, benar ya. Nah, coba kalian nilai pembelajaran hari ini itu seperti apa anak-anak? Siapa? Oke, apa? Seru ya, benar seru. Kemudian menyenangkan. Wah, terus apa lagi? Asyik ya. Oke, berarti hari ini pembelajarannya berjalan secara menyenangkan ya anak-anak ya. Nah, dari yang kita pelajari, adakah yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai materi hari ini? Oke, semuanya ingin ya, ingin memperdalam lagi materinya. Nah, untuk hari ini, apakah ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke, sudah paham semuanya ya. Nah, Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan sebagai soal evaluasi anak-anak. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Oke, nah sudah menerima semuanya soal evaluasinya? Sudah. Nah, di situ terdapat 15 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian anak-anak. Nah, Ibu beri waktu 1 jam anak-anak buat mengerjakan soal evaluasinya ya. Oke. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, coba dikumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Nah, ini Ibu sudah terima semuanya soal dan jawaban kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Coba kalian kerjakan halaman 176 anak-anak. Itu ada soal mengenai keliling, bangun datar ya. Nanti coba kalian kerjakan di rumah. Besok Ibu cocokkan. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin memimpin doa? Oke, silahkan. Andi pimpin doa. Oke, cukup ya. Nah, sekian dari Ibu. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.